Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan setting segitiga exposure di kamera Fujifilm X-T20. Kita akan setting bagaimana shutter speed, ISO, dan juga aperture-nya. Oke, langsung kita ke videonya. Untuk mengatur autofocusnya teman-teman bisa diambil di depan ini ya. Jadi di sini ada S itu single. Jadi yang kedua itu adalah C itu continuous. Lalu yang M adalah manual ya. Ketika teman-teman fokuskan itu ke satu area, maka autofocusnya akan berjalan ke area tersebut gitu ya. Nah, itu singkatnya cara untuk single fokus. Sedangkan continuous ini adalah untuk akan mengikuti dari objek tersebut gitu. Jadi ada tracking dari objeknya gitu ya. Jadi kamera kita itu akan men-tracking dari objek yang akan kita fokuskan seperti itu. Sedangkan untuk manual ini teman-teman bisa menggunakan fokus dari lensa ini ya. Jadi teman-teman harus menggunakan lensa ini. Untuk di atas ini teman-teman bisa ambil di bagian S ya untuk foto. Lalu yang shutter speednya tadi ini untuk shutter speednya. Lalu yang di sini adalah untuk aperture-nya ya. Jadi teman-teman bisa mengubah aperture itu di lensanya. Dan untuk ISO-nya teman-teman bisa ubah di tombol key ini. Ya teman-teman, untuk shutter speednya ini sebenarnya teman-teman bisa atur lebih tinggi lagi ya. Misalkan sini ada 125 ya. Jadi teman-teman bisa atur sebenarnya lebih tinggi lagi seperti 180 ataupun 250 gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau misalkan teman-teman ingin yang aman gitu ya, teman-teman bisa ambil 180 contohnya. Ataupun lebih tinggi lagi, bisa 250 gitu. Bisa juga gitu. Tapi kalau misalkan shutter speednya tinggi, jadi teman-teman juga harus menaikkan nanti ya di contohnya di ISO-nya gitu ya, karena ini agak gelap. Jadi teman-teman naikkan sedikit gitu ya, di 650 contohnya. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman hanya pakai handheld dan tangan gitu ya, sebenarnya 125 ini udah lumayan cukup gitu ya untuk teman-teman pakai shutter speednya. Lalu yang kedua adalah di ISO ya teman-teman. Sebenarnya untuk pengaturan ISO ini teman-teman gunakan yang paling rendah ya, diutamakan gitu. Karena kenapa? Hasil fotonya itu akan lebih sedikit noise-nya gitu. Jadi noise ini seperti ada butiran-butiran gitu ya nanti di foto kita gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai ISO yang tinggi, itu noise-nya cenderung bakal lebih banyak juga seperti itu. Yang pertama ini ISO 200, yang kedua adalah ISO 12800. Oke, yang pertama ini kita lihat ya, dari segi hasil fotonya itu bagus ya teman-teman ya. Jadi hampir tidak ada noise ya. Jadi ya mungkin sedikit ya, cuma nggak terlalu signifikan. Coba kita bandingkan dengan yang 12800 itu ya. Nah ini teman-teman ya, ada butiran-butiran seperti ini yang kecil-kecil ini ya. Jadi itu akan mengganggu dari kualitas foto kita nanti gitu. Jadi sangat disarankan ketika teman-teman atur ISO-nya itu yang serendah mungkin gitu ya. Apabila teman-teman naikkan juga jangan terlalu tinggi gitu ya. Nah, jadi agar memang noise ini tidak akan mengganggu dari hasil foto kita. Oke, yang terakhir itu adalah untuk bokehnya ya. Jadi kalau misalkan untuk foto bokeh, teman-teman bisa gunakan f yang cukup rendah di bukaan lebar, yaitu f1.4 atau yang paling rendah gitu ya. Nah, ini akan meningkatkan hasil dari bokehnya ya. Jadi untuk performnya ini fokus ya teman-teman ya. Fokus dan belakangnya itu lampunya akan kelihatan blur gitu. Jadi saya letak tangan saya di sini blur ya. Coba taruh di sini, fokus, dan belakang di blur. Nah ini efek dari ketika kita memasang aperture-nya di f yang rendah seperti f1.4 ini. Lalu kalau misalkan gimana bang kalau misalkan kita pasang f yang tinggi gitu ya, seperti f11, f16 gitu ya. Coba kita ubah f-nya jadi f16 ya. Nah, otomatis cahayanya akan berkurang gitu ya. Jadi gimana cara mengatasinya bang gitu. Nah, lalu kita naikkan saja tadi untuk bentar ya, gimana cara mengatasinya bang? Nah, kita untuk shutter speednya coba kita turunkan ya. Nah, kalau misalkan udah kita turunkan, lalu kalau misalkan masih gelap, kita naikkan ISO-nya gitu. Sesuai dengan kebutuhannya. Oke, seperti ini. Lagi coba kita foto 1, 2, 3. 2, 3. Lihat hasilnya. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi coba kita bandingkan dengan foto yang tadi gitu ya, dengan f1.4 ya.
Ini foto dengan f1.4 gitu ya. Jadi teman-teman lihat bokehnya di belakang ya. Jadi lampunya blur, lalu di parfumnya itu fokus. Lalu kita lihat di yang f16 itu hampir sama-sama fokus gitu ya. Coba kita itu zoom lagi, tapi memang lebih fokus di parfumnya gitu ya. Dan yang belakangnya tidak terlalu blur gitu. Nah, jadi ini perbedaan antara teman-teman pakai f yang rendah seperti f1.4 dengan f yang tinggi seperti f16. Kalau f1.4 teman-teman bisa dapetin bokeh yang maksimal, sedangkan di f16 itu tidak terlalu bokeh alias hampir sama dengan foto objek yang ada di depannya.